Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan politik dan organisasi sistem informasi manajemen. Next. Kelompok kami beranggotakan Gilang Pradana Putra dengan NIM 64201318. Yang kedua ada Muhammad Fitri Jabi dengan NIM 6420531. Yang ketiga ada Agus Sugianto dengan NIM 64201362. Adapun agenda materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada definisi politik, politik dan perubahan, politik dan kekuasaan, politik organisasi, definisi sistem informasi manajemen, macam-macam sistem informasi, pembagian sistem informasi manajemen, risiko mempergunakan sistem komputer. Next. Yang pertama ada definisi politik menurut para ahli. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, ada ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hierarki, dasar proses-proses ruang lingkup, dan hasil-hasil, menurut W.A. Robson. Yang ketiga, ada politik adalah masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, menurut Harold Laswell. Next. Yang selanjutnya ada politik dan perubahan. Perubahan politik dapat ditimbulkan oleh konflik kepentingan dan gagasan atau nilai-nilai baru dalam organisasi. Politik dipakai sebagai pendukung perubahan. Metode antisipasi pergolakan yang terjadi dalam perubahan. Yang pertama ada A. Membentuk wadah organisasi yang menampung tuntunan dan permintaan dari mereka yang merasa suaranya ingin didengar. Yang kedua, melakukan pertemuan rutin dalam periode waktu selama 6 bulan atau 1 tahun sekali. Yang ketiga, melakukan pengecekan rutin pada setiap bagian organisasi dan melihat berbagai kekurangan yang terdapat, termasuk dengan cepat mengantisipasi berbagai keadaan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Politik dan kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang lain. Menurut Morrison, mendapatkan kepatuhan biasa adalah upaya agar orang lain melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan atau agar mereka menghentikan pekerjaan yang tidak kita sukai. Sumber kekuasaan. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Juga, landasan atau sumber kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu satu, kekuasaan formal, didasarkan pada posisi seorang individu dalam organisasi seperti A, kekuasaan paksaan, B, kekuasaan legitimasi. Dua, kekuasaan pribadi, berasal dari karakteristik unit individual seperti A, kekuasaan karena keahlian, B, kekuasaan acuan atau sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Next. Politik organisasi. Politik organisasi sebagai penggunaan power dan pengaruh dalam organisasi. Politik organisasi menunjuk pada kebutuhan untuk berkuasa dan mempengaruhi seseorang. Kegiatan dari perilaku politik dalam organisasi meliputi yang digunakan dalam pengembalian keputusan. Politik organisasi sebagai proses yaitu kelompok dalam organisasi membangun kekuasaan untuk penetapan tujuan, kriteria atau pengambilan keputusan organisasi dalam rangka memenuhi kepentingannya. Kepentingan itu sendiri adalah satu, kepentingan pekerjaan terkait dengan tugas seseorang dengan jabatan yang diembannya. Dua, kepentingan karir masa depan seseorang atas posisi dan jabatan yang lebih baik. Tiga, kepentingan kepribadian, sikap, nilai, keyakinan, dan komitmen di luar pekerjaan akan membingkai pola perilaku seseorang baik menyambut pekerjaan maupun karir. Next. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem adalah seperangkat komponen yang berada dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dalam menunjang aktivitas kinerja organisasi tersebut. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung
proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Next. Fungsi sistem informasi manajemen. Sistem ini menjadi sangat diperlukan akibat adanya kompleksitas tinggi dalam setiap organisasi bisnis. Tanpa informasi yang tepat, tidak ada organisasi atau bisnis manapun yang dapat mengambil langkah yang benar dalam organisasi pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen pada setiap entitas bisnis. A. Membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem ini memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di organisasi manapun. B. Membantu koordinasi di antara departemen. Sistem ini juga membantu dalam membangun hubungan yang sehat di antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gilang. Kategori sistem informasi manajemen. Eksekutif Informasi Sistem atau disebut ACE. Manajemen senior menggunakan ACE untuk membuat keputusan yang memengaruhi seluruh organisasi. Marketing Informasi Sistem, disingkat dengan MKIS. Tim pemasaran menggunakan MKIS untuk melaporkan efektivitas, histori proses pemasaran dan saat ini. 3. Business Intelligence System, singkatannya BIS. Operasi yang menggunakan BIS biasanya untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data dan informasi yang dikumpulkan. Sistem ini mirip dengan ACE, tetapi manajer dan eksekutif tingkat bawah menggunakannya. Keempat, Customer Relationship Management System, disingkat dengan CRM. Sistem CRM menyimpan informasi penting tentang pelanggan, termasuk penjualan sebelumnya, informasi kontak, dan peluang penjualan. Kelima, Salesforce Automation System, disingkat SFH. Komponen khusus sistem SFH yang mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim penjualan. Ini dapat mencakup manajemen kontak, pelacakan. Jenis laporan yang dihasilkan. Sistem informasi manajemen adalah untuk menyimpan data dan membuat laporan yang dapat digunakan para profesional bisnis untuk menganalisis dan membuat keputusan. Ada 3 jenis laporan dasar pada sistem ini. Pertama, dijadwalkan. Dibuat secara berkala. Laporan ini menggunakan aturan yang disediakan pemohon untuk menarik dan mengatur data. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dari waktu ke waktu. Contohnya, sebuah maskapai penerbangan dapat melihat presentasi bagasi yang hilang berdasarkan bulan. Lokasi, contohnya, distributor dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda atau parameter lainnya. Ad hoc ini adalah laporan satu kali yang dibuat pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan berguna, Anda dapat mengubah laporan ad hoc menjadi laporan terjadwal. Real time. Jenis laporan ini memungkinkan seseorang untuk memonitor perubahan saat terjadi. Manfaat di luar kebutuhan bisnis agar tetap kompetitif. Ini adalah manfaat utama dari penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif. Pertama, manajemen dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Kedua, manajer memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Ketiga, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Keempat, manajer dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Kelima, perusahaan dapat mendorong peningkatan alur kerja yang menghasilkan penyelarasan proses bisnis yang lebih baik.
Sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis, penulis dari buku of Management Informasi System for the Information Age dan Professor of Accounting and Computer Informasi System di Universitas Pittsburgh State, menjelaskan bagaimana fungsi sistem informasi manajemen dalam dunia akademis. Sistem informasi manajemen adalah studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin sementara, sistem informasi, atau sistem informasi manajemen, berfokus pada bagaimana TI dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Jelasnya, konsep ini mencakup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidang ini, bagaimana orang memproses informasi dan cara terbaik untuk membuatnya dapat diakses dan selalu mendapatkan informasi yang up to date. Cummings menambahkan, informasi yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat adalah apa yang kami perjuangkan. Disiplin ini jauh lebih beragam daripada ilmu komputer pada umumnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.